Kemudian ya tentu inilah kemudian diturunkan untuk menyusun asesmen itu ya. Jadi melakukan evaluasi di perencanaan juga sudah ada. Kita berharap eh, objektif ya dalam melakukan asesmen, tentu mengacu dari SAP yang telah direncanakan, kemudian kita kembangkan sebagai pendampingan perangkat pembelajaran kita adalah kisi-kisi. Lalu kemudian di situ kita konstruksi tes itu ya. Hasilnya nanti kita analisis ya. Lalu tentu dari analisis itu ada scoring ya, skor. Oke. Eh ini secara teknis ya. Harapannya ini ada tugas yang menyusun kisi-kisi tes. Langkah pertama untuk tes ya, tentukan lamanya waktu ujian, misalnya ujiannya 90 menit. Kalau ada seperti ini, tentu sudah dipertimbangkan soal yang akan disusun ya. Kalau misalnya estimasi waktu pengerjaan soalnya itu 1 menit, maka soalnya mungkin bisa sampai 90 atau sampai 100 ya. Atau nggak ada palepuk itu. Kerjaan, Pak. Hah? Kerja plafon tuh. Oh, kenapa bisa melepuk? Pak, aku tembak. Hah? Aku tembak. Wah, Oh, aku tembak. setiap mati tembak itu begitu mengganggu. Oh, maaf ya, jadi ini ada gangguan tembakan pekerja ya. Oke, yang kedua ya. Jadi di samping lamanya tadi itu perkiraan banyaknya butir soal yang dapat diselesaikan dalam waktu tersebut. Ya itu tadi. Kalau 90 menit estimasi waktu untuk ujian, ya prediksi ujiannya itu ya bergantung juga ya. Soalnya kalau soalnya sedikit lebih mudah katakanlah pilihan ganda biasa, ya mungkin tidak lama mengerjakannya. Tapi kalau soal-soalnya harus membaca grafis atau ada narasi yang perlu kita simak, lalu kemudian dari situ bisa menjawab soal ya, tentu sudah diprediksi waktunya, ya. Boleh jadi satu soal kalau seperti itu 2 menit, karena butuh dulu waktu membaca dan menyimak untuk kemudian eh, menentukan pilihan kalau pilihan lain. Atau bahkan kalau misalnya soal-soal tertentu butuh cakaran dulu, gitu-gitu. Nah ini kalau terutama orang-orang esat ya. Tapi kalau orang sosial ini ya bisa saja ada contoh kasus dulu harus dibaca untuk menjawab soal itu. Ya, itu semua akan menjadi perhitungan untuk durasi waktu untuk mengerjakannya. Nah ini wajib saya kira kita sebagai guru untuk mempertimbangkan durasi waktu itu dan jumlah soal ya. Lalu kemudian yang ketiga, tentukan CPMK atau kompetensi dasar yang harus dinilai. Jadi kalau tidak semua soal kompetensi itu tidak sempat kita eh, ujikan, ya tentu kita hanya memilih kompetensi mana yang akan dinilai. Tapi sebagai seorang guru sebetulnya dalam rangka penyusunan kisi-kisi mestinya semua indikator itu disiapkan soalnya. Tinggal nanti dipilih. Jadi boleh jadi ada semacam bahan soal ya. Bahan soal kita pilih. Boleh jadi juga kita variasikan soal. Soal yang dikerjakan oleh si A dipersiapkan berapa jadi soal ya. Karena kita punya persediaan soal. Mestinya tidak mengganggu itu tembakan-tembakan orang ujian ini. Ya, saya kira anak Ah, can itu dimain saya, muncul ya.
Misalnya dulu semua fakultas. Selanjutnya tentukan proporsi butir soal setiap sub CPMK atau setiap kompetensi berapa soal. Kalau misalnya tujuannya itu apa, kompetensi dasar itu ada beberapa indikator ya, kita tinggal, kalau saya sih siapkan soal setiap indikator ya, tinggal memilih nanti. Kemudian tentukan proporsi presentasi jenjang ranah. Jadi presentasi jenjang ranah itu tingkat kesulitannya juga misalnya dipetakan ya, termasuk ranah sikap, ranah pengetahuan, ranah keterampilan. Jadi karakteristik mata kuliah kita atau bidang studi kita tentu praktek ya, dari dominan. Ya kalau misalnya aspek pengetahuannya mau diukur, ya berapa persentase poin itu. Dan yang keenam adalah perhatikanlah penyebaran butir soal itu ya. Jadi jangan hanya satu pokok bahasan, satu eh, kompetensi utama, di situ semua soalnya. Jadi kita bisa sebarkan gitu ya. Jadi karena melakukan evaluasi itu memang ya, sekalipun tidak semua capaian misalnya tidak bisa kita ukur karena keterbatasan waktu, tapi setidaknya kita mencoba memilih secara eh, penyebaran ya. Jadi sehingga perbandingan proporsi persentase bisa kita pertanggungjawabkan. Jangan pernah misalnya ada kompetensi yang diabaikan ya. Jadi setidaknya setiap kompetensi ada perwakilan soalnya. Gitu. Jadi tadi itu Rana ada juga yang eh, sebagai catatan, ada juga yang mencantumkan tingkat kesukaran setiap butir. Soal yang dirasa sukar ya berapa persen. Biasanya kalau soal sukar, soal mudah itu ditambah seimbang dengan soal yang sedang tingkat kesukarannya. Jadi taruhlah estimasinya kalau ibaratnya 100 soal, katakanlah 25 soal yang mudah, 25 soal yang sukar. Lalu tingkat kesukaran yang sedang itu ya 50%. Itu kira-kira. Ini kisi-kisi tes objektif ya. Bentar ya. Mengajar karena sambil mengawas. Oke. Ini tes-tes. Ini tabel ya, salah satu bentuk tabel. Ini CPMK atau aspek kognitif ya. Kita urut di sini misalnya capaian satu, capaian dua, dan seterusnya. Kita bisa eh, prediksi di sini. Ini C1 ini level mengingat ya. C2 itu kalau di perguruan tinggi ini memahami. C3 itu menerapkan. C4, C5, 6 ini, C4 itu analisis, C5 itu evaluasi, dan mencipta yang kena. Nah, ini bisa kita munculkan soal yang mudah, yang sedang, yang suka. Di C2 misalnya, kalau ini ada, dan seterusnya, mudah, suka, sedang, dan suka. Dan seterusnya. Ada presentasinya, ya. Bobot ini presentasi. Nanti jumlahnya itu harus 100. Jadi kalau sekian jumlah soal, ada presentasinya di sini. Berapa bobotnya. ah yang ini tadi ya. Gitu. Jadi jumlah butir soal, kemudian presentasinya di sini. Jadi ini juga presentasi dari sini sama dengan juga 100 presentasi setiap eh, level C1 ini, C1 itu mengerti ya.
Di sini bisa dipresentasikan makin tinggi C-nya ini, kognitifnya ini, makin mestinya tinggi bobotnya, presentasinya. Itu kalau soal objektif tes ya, tes objektif pilihan ganda. Ada kan pilihan ganda biasa, pilihan ganda dua alternatif ya, ABS. Ada pilihan ganda biasa ya, satu misalnya jawaban paling tepat. Kemudian ada soal ada soal yang sebab akibat ya, yang ada soal kompleks itu biasanya barangkali saya sudah pernah tunjukkan ya, soal-soal kompleks, soal-soal pilihan ganda biasa, benar salah juga itu dua alternatif, pilihan ganda itu lebih dari dua alternatif, bisa 3 sampai 5 dan macam-macam variasinya. Saya kira dia satu juga sudah disampaikan tadi itu. Kemudian esai. Ini esai ini ya, karena ada orang mengatakan lebih bagus soal esai daripada soal pilihan ganda. Karena pilihan ganda itu ada tabak-tabakannya, bisa ditembak-tembak, itu ternyata benar. Tapi ya tentu memiliki juga kelebihan. Kelebihannya itu kalau objektif tes itu atau tes pilihan ganda bisa banyak soal yang dimajukan. Beda halnya dengan kisi-kisi tes atau tes uraian. Tes uraian itu ya tidak mungkin banyak soal yang kita bisa munculkan karena persoalan durasi waktu. Ya terpaksa kita milih-milih. Jadi kelemahannya tidak mengukur semua capaian. Tapi kelebihannya ya memancing mengkaji kemampuan berpikir siswa atau mahasiswa kita. Di tes kisi-kisi uraian ini ya bisa kita petakan. Biasanya ini C2 ya mulai. Tidak ada lagi C1. C1 itu tadi mengerti, eh, mengingat. Kalau C2 ini memahami ya. Jadi T ini soalnya soal esai terbatas ya. Kalau kemudian B ini kode esai bebas. Esai bebas itu lebih terbuka ya. Kalau T itu tertutup, terbatas juga bisa seperti terbatas. Artinya jawabannya memang terbatas. Kalau B ini bebas ya, jawabannya lebih terbuka, bebas. Ah, tinggal ini misalnya capaian materi kita itu ada materi untuk kompetensi memahami, kompetensi menerapkan, kompetensi analisis, ya kompetensi evaluasi, dan C6 ini ada juga. Kita letakkan di sini misalnya berapa, kita beri contohnya juga bisa, tapi di sini ditulis dulu CPMK-nya atau kompetensi dasarnya, ya berikut indikator-indikatornya. Jadi kita hanya mencantumkan di sini, nah nanti di sini berapa jumlah item butir soalnya. Jadi setelah dipetakan ini semua kompetensi atau semua CPMK, sudah bisa kita prediksi jumlah soal. Jadi nanti kita menyusun soal ini mengacu dari kisi-kisi yang telah kita susun, itu ya. Ini ada non-tes ini juga ya. Ikut non-tes aspek psikomotorik keterampilan ini. Jadi kita tulis juga di sini kompetensi dasar atau CPMK kalau di perguruan tinggi. Biasanya bermain di kompetensi 5 itu evaluasi dan mencipta C6. Jadi di sini ditulis sub CPMK-nya, CPMK ditulis, ada subnya bahkan sampai ke indikator. Kita turunkan di sini berapa jumlah instrumennya. Bisa 2, bisa 1, dan seterusnya. Berapa bobotnya. Jadi ini juga akan kita akumulasi 100. Kalau misalnya
CPMK atau kompetensi dasar hanya 2 di sini, ya 2 saja. Tapi ada persennya ya. Jumlah instrumen yang kita gunakan berapa. Tentu ada kriteria-kriteria juga di dalamnya setiap masing-masing instrumen. Instrumennya itu kan tadi non tes itu ya. Jadi bisa format observasi, mengamati hasil proses, ada capaiannya proses, ada capaiannya hasil, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya afektif. Efektif ini terkait dengan sikap. Ada capaian-capaian sikap. Misalnya kalau mau tahu disiplin ya levelnya apa, berapa. Ini di tanggung jawab, misalnya sikap tentang tanggung jawab, aspek efektif itu ada capaian ditulis di sini. Ada tanggung jawab, ada kedisiplinan dan sebagainya. Tentu sikap-sikap yang terbangun eh, yang diharapkan dari perkuliahan kita ya, pada mata kuliah. Kalau kita di sekolah ya sikap apa yang mesti terbangun setelah mempelajari mata mata pelajaran atau bidang studi itu. Misalnya kalau misalnya di seni rupa, seperti apa sikap apresiasinya terhadap karya dan seterusnya ya. Seperti apa tanggung jawabnya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, bekerja kelompok misalnya dan seterusnya. Bagaimana kerjasamanya, ini terkait sikap. Jadi bisa dirumuskan di sini capaiannya. Lalu tentu kita akan buat instrumennya, lebar observasi mengamati mereka sikap-sikap yang mereka miliki dalam proses pembelajaran. Ini juga diberi bobot ya. Saya kira itu mengenai ini. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Kemana? Ada pertanyaan? Nah, tidak ada atau tidak dipahami. Saya lagi melihat menengok absennya lagi. Siapa yang ada ini? Supianto. Ada Bing. Hadir, Pak. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Pak, Siapa tadi ini? saya Pak juga di Purnama tadi lagi sholat Pak mulai perkuliahannya. Oke. Siapa Terima lagi? kasih Pak. Ya. Siapa lagi? Saya sebut saja ya Muhammad Yusri. Ini Muhammad Yusri ada Mi? Tina bilang di Muhammad Yusri. Tidak diberitahu gitu. Asik. Sampai gitu informasinya. Indah suara ada Mi? Belum. Dari tadi ada Tabe. Dari tadi ada. Masuk tidak Saya dari tadi. Saya sudah mengabsen baru kok muncul berat gitu. tadi saya yang Nah, iya saya sudah panggil tadi juga. Aan, ada Hadir, Aan? Pak. Hadir. Mana ya? Ada, Pak. Nah, muka muncul muka belah. Jangan sampai kau ini aktif di HP baru tidak. Desi apa siapa ini? Hadir Pak, hadir. Ada nih. Iya Pak. Nah, saya sudah hitung-hitung juga tadi itu yang datang. 10 di pertama. Siapa lagi yang belum? Ada yang merasa belum ya? Dewi Pak. Dewi Surya Stuti, ada nih? Iya Pak. Ada juga. Oke ya, sudah tidak terabsen semua. Ya, kecuali yang di Yusri. Di Mama Yusri tidak muncul. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini ada yang di Mama Yusri baru digabung. Muncul kah di foto kah dulu? Tidak ada yang lagi bertanya.
Nah, ada tugas membuat kisi-kisi tes. Tugas keberapa itu? Buat kreasikan bentuk tabelnya ya. Jadi kisi-kisi tes, lalu kemudian kisi-kisi non tes. Non tes itu untuk tabel spesifikasi mengenai keterampilan. Jadi kalau kita mengajar ya materinya itu ya. Kalau buat kisi-kisi tes. Ya, kalau ada juga bertanya di Google kisi-kisi tes. Ya, adaptasi gitu ya. Yang penting kau paham itu. Membuat tugas untuk kisi-kisi tes sesuai materi yang Anda ajarkan atau yang Anda pilih di sekolah misalnya bagi yang belum mengajar. Lalu ada kisi-kisi mengenai non-tes untuk keterampilan. Ada juga kisi-kisi non-tes untuk sikap. 3 ya berarti itu kali tugas ini 3 lagi tugas. Tapi Pak, Tabe, Pak. nanti dalam satu Bisa- file. Ya, di Purnama silakan. Bisa ditampilkan di layar, Pak, biar kami tinggal menyimpan. Ini Soalnya, salah satu model saja ya, salah satu model. Tidak bisa dikreasikan. Kalau Anda bertanya di Google mungkin ada muncul itu. Tapi kreasikan disesuaikan dengan materi pelajarannya kalau di sekolah. Kalau di perguruan tinggi ya. Ini kisi-kisi tes afektif sikap. Oke. Kemudian ini kisi-kisi tes psikomotorik. Nah, bisa dibagi di sini. Misalnya satu itu capaian mengenai proses. Ini yang kedua itu capaian hasil karya. Jadi itu keterampilan ya. Nanti di sini berarti ada 4 ini. Aspek kognitif itu uraian, tes uraian. Ini cirinya itu ada B ya, terbatas, esai terbatas. Kemudian B itu bebas. Kemudian ini soal tes objektif. Aspek kognitif ya, pilihan ganda ini. Di pilihan gandanya ada soalnya yang tingkat mudah, sedang, dan sukar. Oke, sudah ya? Sudah, ini salah satu bentuk-bentuk ya, salah satu tabel. Silakan kreasikan, kembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajarannya. Ya? Tabe, Oke. minimal berapa Nah. soal, Pak? Bergantung dari capaiannya itu yang punya materi. Bukan soal yang dibikin ini, kisi-kisinya dulu. Ya. Jadi cantumkan di situ CPMK-nya. Jadi yang pertama diisi itu di sini kolom setelah nomor urut. Di situ nanti dicantumkan semua kompetensi dasar misalnya. 1, 2, 3. Ya. Demikian juga misalnya tadi ini kalau soal uraian esai berapa soal. Kalau biasanya ini levelnya level lebih tinggi. Analisis terutama kalau esai. Kalau level pilihan ganda ini ya mungkin memahami C2 ya terkait pengetahuan dasar. Oke, begitu ya. Gimana nama? Tabe, Masih bisa ada? layar sebelumnya, Pak. Layar sebelum ini tadi. Mana itu? Halaman sebelum ini, Pak. Sebelum ini yang ini ya. Psikomotorik. Ini efektif ya. Psikomotorik. Kemudian esai. Nah, ini pasti kognitif esai. Aspek kognitif juga mengenai tes objektif.
Dipoto saja ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Udah. Ya, halo, ada suara-suara? Muncul semua dulu, baru dipoto. Saya mau absen dulu ini. Saya absen mengajar. Ketua kelas juga anu ya, foto semua baru laporkan bahwa perkuliahan berlangsung. Ya, oke, kirim di grup ya sebagai laporan ketua kelas. Tugas itu dikerja ya sampai waktunya besok. Besok itu pukul 6 sore ya, Indonesia Tengah. Karena ada orang Tapi Pak, ya apa Suprianto. iya, tapi Pak. Jadi untuk yang tugasnya ini dibuat semua dalam bentuk itu Pak atau cuma beberapa saja? Eh, Bagaimana seharusnya? Kak, kita Eh, kan ini maksud membuat tabel, dibuat semua itu kan disesuaikan dengan materi pelajaran kita bagi yang ya, atau memilih dari eh, kompetensi dasar di Atau nggak sekolah. dipilih Misalnya mengajar Pak? seni, pengajar seni, mengajar seni. Ada yang mengajar kan? Nah, misalnya ada Pak. seni tari di SMP, ada di SMA, ada di mana begitu. Apa yang menjadi eh, capaian di situ, kompetensi dasar, rumuskan di situ, lalu tentu dipecah menjadi tujuan ke atau indikator ya, tentukan di situ tadi. Berapa soal. Jadi mestinya kisi-kisi tes itu seluruh capaian ya ada di situ, bukan satu, karena di situ terpetakan berapa jumlah soal yang nanti dalam pengejaran kita dalam satu semester, seperti itu ya. Jadi kita petakan kompetensi-kompetensi itu, lalu jenis soal apa nanti muncul dengan kompetensi itu, kompetensi pengetahuan, ya, kemudian kompetensi keterampilan, dibuatkan kisi-kisinya, kompetensi sikap, dibuatkan kisi-kisinya. Dalam satu semester, mestinya diprogram Pak, karena kita latihan itu kisi-kisi dalam satu semester. Berarti ada banyak seluruh kompetensi ya, yang ada seluruh kompetensi dasar. Oke? Tapi Pak, Tapi Pak, Ya. bisa langsung disebutkan jumlah soalnya nanti atau bagaimana rencana jumlah soalnya atau bagaimana Pak? Sesuai kisi-kisinya. Seharusnya kalau Jadi lebih langsung mau mengadakan ujian akhir semester itu berapa waktu misalnya durasinya. Katakanlah kepala sekolah menyiapkan 60 menit. Dari 60 menit itu silakan siapkan soal itu. Bahkan sebetulnya setiap kompetensi dasar
dirinci kemudian menjadi indikator. Semua indikator itu ada soalnya, bahwa nanti durasi waktu untuk dilaksanakan evaluasi di sekolah itu hanya 60 menit, ya kita tinggal pilih. Kalau soalnya bisa dikerjakan setiap satu soal itu berarti ada 50 soal minimal, ya, atau 60 karena 60 menit. Tinggal dipilih-pilih, mungkin banyak soal yang kita sudah siapkan, kisi-kisi kita sudah siapkan, dan kita akan pilih. Ya tentu harapannya kita pilih nanti yang muncul dalam soal itu, ya, secara keseluruhan. Terus ya, kalau apalagi kalau itu tesnya adalah objektif tes, ya, karena kelebihannya objektif tes itu bisa mencakup banyak capaian dibanding dengan esai. Kalau esai itu biasanya memilih-milih karena durasi 60 menit, ya paling banyak 5 soal. Esai bisa dikerjakan karena 60 soal. Satu soal misalnya estimasinya 10 menit kurang lebih. Ya, seperti itu. Durasi waktu. Ada bobotnya, presentasinya. Biasanya kalau essay itu ya bobotnya lebih tinggi karena mungkin juga level kompetensinya itu level tinggi, misalnya analisis, evaluasi. Ya, begitu juga keterampilan, karya apa yang harus dibuat dalam satu semester itu. Kalau 2 karya, ya berarti 2 capaian. Misalnya ada menggambar ornamen, kemudian ada menggambar bentuk, berarti setidaknya ada 2 kompetensi utama. Dipecah-pecahkan menjadi beberapa indikator, ya. Indikatornya misalnya menggambar ornamen untuk keterampilan seperti apa. Berapa indikator untuk bisa dikatakan mampu menggambar ornamen dengan baik. Mampu membuat karya gambar bentuk misalnya. Ya, setidaknya dalam satu semester itu biasanya dua kemampuan keterampilan. Bagi orang tari misalnya seperti apa, bagi orang musik seperti apa. Boleh jadi juga satu, ya, karena spesifiknya misalnya. Tapi ada tentu pengetahuan. Penting juga ada kisi-kisi untuk ranah sikap. Kalau mengajar seni tari atau seni musik, sikap apa yang harus terbangun di situ. Nah, itu yang menjadi capaian. Seperti itu ya. Paham ini? Iya, satu lagi Pak Tabe. Nah, apa itu? Untuk formatnya apakah tidak masalah Pak kalau misalnya tidak terlalu sesuai dengan yang misalnya Bapak tampilkan tadi? Kan saya bisa melihat ini apa yang menjadi capaian, apakah punya korelasi antara soal yang dimunculkan atau apa. Saya kan jadi silakan adopsi beberapa model, itu tidak yang saya tampilkan tadi itu bukan satu-satunya model, ya. Tetapi ini yang kita punya tugas ini adalah bagaimana memetakan capaian pembelajaran kita itu dalam bentuk tabel spesifikasi yang disebut dengan kisi-kisi, ya, memetakan itu. Oh, ini soal esai misalnya sekian, ini soal objektif sekian bobotnya ini, ya, dibobot-bobot lah itu soal, sehingga bisa kita memperoleh gambaran bahwa oh seperti ini mereka melakukan evaluasi, ya. Jadi orang tidak begini, intinya sebetulnya kisi-kisi itu tidak serta-merta kita langsung menyusun soal. Nah, itu soal apa kamu bikin? Ternyata soalnya tidak sesuai dengan tujuan. Nah, penting ini ada kisi-kisi, dicantumkanlah itu rumus capaian, tujuan, indikator di dalam tabel itu. Lalu kemudian kita munculkan soal apa. Nanti dibuat juga rumusan nanti apa instrumennya, soalnya. Mengerti ini? Mengerti? Mengerti Pak, mengerti. Nah, ya. Jadi terpenting itu munculkan dulu apa yang menjadi kompetensi capaian, tujuan atau indikator pun juga bisa namanya. Ya, indikator capaian. Tapi Pak, apakah wajib dicantumkan durasi waktu setiap model itunya Pak?
Di situ kan sebetulnya itu kalau mau menyusun soal ya durasi waktu menjadi pertimbangan. Kita tinggal pilih nanti itu soal yang mau dipilih. Jadi pastilah yang ada sudah memikirkan itu, tapi di tabel itu tidak perlu ada lagi untuk sementara durasi waktu ujian, karena kita belum menulis ujian, menulis tes, belum belum mengkonstruksi istilahnya tes, baru mempeta-petakan berapa soal nanti ini objektif tes. Nah ini kisi-kisi. Jadi ketika kita menyusun soal, mengkonstruksikan soal itu tinggal membuka kisi-kisi ya. Oh ini capaian yang saya mau munculkan karena durasi waktunya sekian. Seperti itu ya. Jadi apakah ini kisi-kisi tadi kan merupakan pemetaan ya, supaya kita bisa mengatakan bahwa untuk capaian ini sekian soal yang saya munculkan bentuknya ini esai. Oh ini objektif tes, pilihan ganda, sekian nomor dan seterusnya. Oke? Pak, tapi Ya. satu lagi Pak, bisa apa lagi? jangan besok Pak, bisa tambah waktu. Hah? Iya, Pak. Nanti tidak Terlalu kerja itu singkat kalau Pak cari kalau tahu. besok. Terlalu susah. Tidaklah, bisa Mi. Banyak Apa, mama-mama kodon di sini Pak. Sampai kapan kemauan? Lusa Pak lah, lusa. Lusa. Oke, Lusa lusa. malam. Sepakat lusa ya? Malam Malam minggu. besok. Iya Pak. Malam Senin, Pak. ya Malam berarti minggu ya Sabtu, Pak, cocok Mi. Sabtu Malam sore. minggu. Sabtu sore. Malam Ya. minggu jam 12 malam Pak. Tambah malam lagi. Nanti ada mau makin cepat nanti saya kasih penilaian yang cepat. Oh iya Pak, ya lebih bagus begitu. Ada itu yang suka mundur-mundur, telat lagi dari waktunya. Ada toh itu nilai-nilainya, penilaiannya yang besit bekerja, ya. Sekarang seperti itu ya. Atau Iya yang Pak. malas-malas, itu kan saya menilai sikap juga ini di sini di mata kuliah. Sikapnya, rajin, disiplinnya, itu kan. Kalau jadi guru kan juga begitu. Siapa tepat waktu, disiplin berarti itu. Siapa yang molor-molor ya tentu sudah ditahu, sudah bisa diprediksi sikap kedisiplinannya. Ya. Oke. Ada juga yang 1 minggu kemudian baru menyetor, saya terima, tapi ya namanya 1 minggu kan beda yang kalau 1 hari toh. Ya beda ya. Pastilah beda. Ya. Oke. Nah, apa lagi? Tidak ada, Mi? Oke, kita cukupkan karena saya mengawas juga. Tanggung jawab juga tanggung jawab mengawas lokasi. Saya kira demikian. Mari kita akhiri perkuliahan kita. Tentu Elsik sudah mendokumentasikan ya. Ini teman-teman yang lain muncul dokumentasi. Baru laporkan di di absen program studi. Nah, ini ada toh yang tidak muncul fotonya. Oke, gitu. Saya kira demikian. Mengucapkan mari kita tutup perkuliahan kita dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oke, Pak. baik. Terima kasih, Pak. Tolong Bapak. Kak, Bahas dulu, lanjut bahas dulu. Saya Tugas. tidak mengerti. kenapa tidak bilang minggu depan loh?
Iya itu tidak mau Kak bicara tapi ada Nggak ada berani toh. Mau Joko semua. Bilang Lambat-lambat, tanya nggak ada berani. langsung ke depan. Supaya saya disapor. Tahu toh semua Udah begitu. tahu nak campur. Kau tahu Bantu semua cek maumu. tadi kali. Kau bantu Kak dengan doa. Kau bantu. bagaimana itu maksudnya Bapak? Kopian kerja dulu baru langsung dulu kirim di grup Setiap Iya, model. Sembarang Kau tadi yang bertanya baru mengerti kok kalau kami itu tidak. daripada saya makin lama jam berapa minum ngantuk mau. Nah guru kok semua, masa saya mau ajari kok. PMK tidak harus seperti kelompok tadi Bapak, itu Bapak CPMK. Iya, tidak mesti sama POM yang tadi Bapak tampilkan, tapi harus kelihatan semua itu aspek-aspeknya yang tadi Bapak jelaskan. Biar dia tidak mencari-cari kemana-mana Bede. Baru itu tadi punyanya Bapak tidak ada keterangannya semua. Iya, titik-titik. Jadi kita naik mer. Maksudnya makanya. mau jawab itu apa? Nah suruh kau cari sendiri. Kayaknya itu yang Mau kerja titik-titik kelompok sama Indah aja, yang kerja kelompok baru kirim di grup. Kami Iya. yang jauh Kami yang jauh menyimak dan meniru. meniru ATM, amati tiru modifikasi. Iya. itu CPMK kayaknya dia apa namanya kayak TP begitu ya. Iya TP. Kalau TP tahu. Anda tahu Yang sih Bapak bikin apa tuh. kita biar lain yang penting sesuai dengan ini Iya. diajar tuh. Yang penting di POM-nya itu ada kau cantumkan semua. Seperti tadi poin-poin itu. Biar tidak persis sama POM-nya Bapak. Pakai di kisi-kisi yang sudah ada. Iya. Apa susah-susah? Tapi 4 yang itu dibikin kisi-kisi yang ada esai, tidak pilihan ganda, psikomotor, sama sikapnya. 4 toh? Mirip kisi-kisi ujian nasional itu ada C2-nya, C3-nya, C4-nya, C5. Tapi Makanya lebih bagus ini kalau ada tabelnya. Lebih bagus kalau ada tabelnya. Tidak ribet nih ininya. Penyusunannya. Itu Mika tuh kalau umpamanya biasanya itu kalau kisi-kisi itu sudah dengan dipindahkan langsung ke soal berarti satu kisi-kisi satu di soalnya. Untuk capaiannya kan bisa satu. Tadi tapi Bapak bilang tidak mesti itu kisi-kisi hanya bayangannya untuk nanti soalnya seperti apa. Tidak mesti nanti persis sama kisi-kisi yang dibuat dengan jumlah soal yang kita buat. Tapi semua tergambar dalam kisi-kisi. Gitu. Pemahamanku. Intinya bisa dikerja dalam sekian puluh menit. Bisa. Tiru saja yang ada di situ. Renovasi di soal kisi-kisimu yang di sekolah. Tunggu dulu. Satu tabel ini kisi-kisi non-teks, aspek afektif. Jadi CPMP-nya kalau kita guru toh apa kira-kira 1, baru dia masuk di C berapa. Terus jumlah butir diungkap, itu jumlah butir, jumlahnya saja ataukah ditulis ke soalnya? Jumlah soalnya. Tidak, yang jelas tadi Bapak bilang tidak ada soal dibikin, tidak ada soal ditulis. Jadi keterangan di saja dalam kisi-kisi, iya. Sama terus itu Kak, misalnya kalau 1 terus itu di C berapa, dicentang di situ di C berapa nih anunya keterangannya. Iya, disesuaikan. Kesulitannya. Disesuaikan dengan gambaran kisi-kisi. Nah, tuh ini Bapak tuh diambil materi dari Begitu mana? nih, jangan terlalu percaya Kak. Sotak Kak juga belajar kok juga. Salah pemahaman Kak. Itu persen apa itu yang di belakang itu? Diskon Kak? Persen. Ada kolom persen di belakang. Tidak, itu capaian
100%. Jadi kalau misalnya 1 20%, 2 40%, begitu. Pokoknya 100% di semua. Makanya tadi itu pertanyaanku, berapa aspek yang diminta itu? Kalau kognitif berapa aspeknya? Kayak di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi Makanya tadi berapa? Bapak ada kata-katanya bilang pemetaan. Jadi nanti itu di kelompok-kelompok kami kisi-kisinya yang kesulitan rendah berapa, yang sedang berapa, kesulitan tingginya berapa persen. Ya, Kalau sudah. sebaiknya sih Paham tadi, ya, kalau menurut saya tadi mestinya dicantumkan jumlah durasi waktu supaya kita ada bayangan tingkat kesulitannya. Yang sulit itu berapa pasti beda lah durasinya dengan yang objektif. Dengan yang esai pasti beda lah durasi waktunya. Jadi sebaiknya kalau menurut saya. Tapi tidak ada jika durasi waktu di sini, nah tentukan. Iya, enggak aja memang. Maksudnya supaya kita bayangannya nanti kita kasih gambaran ke Bapak itu. 60 itu sampai 90 Kak kalau ujian. 90 tadi Bapak. Iya 90 yang di Bapak tadi. Jadi berapa jumlah soal dibagi nih? Biasanya pilihan ganda 50. Esai Yang penting 5. jangan ada ikuti kisi-kisinya Prof. Sopian. Ujian sampai pogi. Kalau biasanya 60 menit. Biasa 60, 90 malah biasa cuma 50. 90. Kalau kita yang non eksak. Kalau misalnya 60 menit, ya kasih 60 menit semakin banyak nanti kelapa mau dibikin kalau 90. 60 bisa kalau pilihan ganda berarti Kerja nih Sopian 50 atau 40. Satu soal berapa? Biasanya. Itu kalau Satu soal bisa dikerja 2 menit. Kan maksudnya itu kalau satu CPD bisa mencapai berapa soal. Begitu toh Kak? Kalau saya pikiranku malah jumlah jam yang harus dijadikan patokan. Nah, Kalau itu cuma tadi 60 menit makanya. berarti kurang lebih kalau misalnya satu soal dikerja 2 menit, nah jumlah soalnya 50, jumlah soalnya 30, berarti 30 kali 2 berarti 60 menit itu. Itu yang saya bilang tadi, Ya. itu yang seperti itu Sofian tadi, maksudku perlu dicantumkan, maksudnya supaya ada gambarannya, kita bagi-bagi pemetaan setiap bentuk soalnya seperti apa, berapa durasinya. Harusnya sebenarnya harus kita rumuskan sendiri. Bapak. Itu kalau soal mudah, soal sedang, soal tinggi, berapa menit yang dikerjakan kira-kira. Tapi tidak gitu, enggak disuruh Jeki, jam kita mulai. Enggak Ji, iya enggak Ji. Karena itu Kak Toh, kalau kenyataannya kalau di tempatku saya anak-anak ada sampai 30 menit keluar. Sebenarnya iya kan biasa sama. Tidak dikerja Kak ya kosong. Sesungguhnya. Biasa dibilang pintar itu bagus nih kayaknya ini. Terlalu pintar. 30, 40 nilainya, ya ampun. Begitu. Cepat sekali tuh keluar anak-anak dikasih soal. 30 menit paling lama. Mau cepat beres. Potongnya dibilang jago. Tuh dibilang jago. Karena pilihan ganda. Tunggu dulu. Ya siapa dulu Sopian buat supaya tunggu dulu. Ini yang saya bingung. Adakah biasa kisi-kisinya itu afektif sikap? Ada di Sopian toh, ada di apa namanya? Contohnya. Di modul ajar ya Bang, yang di modul ajar saya ambil. Di situ. Oh iya betul. Apa namanya? Itu Bang nih. Itu aku bilang. Karena aku bilang tidak pernah diujiankan ini efektif. Kirim ke Gresna. Ya bikin mau cepat. Grace lagi bikin mau. Baru kita ATM. Apa tadi Grace ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Pintar memang kok. Nah, begitu memang sekarang Kak. Iya. Begitu sekarang sistem ATM. Apalagi ada Mbak Meta yang bisa membantu. Iya, dengan chat. Ada itu Wanda diam-diam tapi selesai nanti tuh sama di sana. Ada di sini, kelihatan matanya. Sama Siti Ariati. Tunggu nanti tuh Waodi paling pertama.
Yang penting Kak jangan lupa kirim di grup. Ini ya. Sama andalkan. Je, tatapannya Aan. Momi sebentar Ta- mina kerja tatapan ini, sebentar mina kerja. tatapan Tapi jangan lupa kirim di grup Tatapan nak. Momi ketemu itu kerja kelompok. tatapan mau sekali mengumpul. Saling Iya. menyontek. Teh, Wanda mau mi pergi ikut kerja kelompok tahu Coba Mi, kalian Mi ikut semua nanti kirim di grup kalau sudah selesai. Yang kau ada cepat sekali kumpulnya hari Sabtu pi. Siang pi mulai kau mengumpul. Kabar bersamaan hari semua, Sabtu Pi. toh. Iya. Makanya jam Yang kau ada mau kita mulai dibilang. kirim. Betul. Ada Bersamaan semua pergi kumpul di. Jam berapa Iya. kumpul Sabtu? Lucunya Pakai ada apa, nah? jangko ada mau dibilang. Iya, Yang kasih kau mau dibilang, apa-apa. mau dibilang jago. Jangki Jangan ada ada mau jadi solo karir. Betul. Solkar ada lagi singkatan baru Solkar. Solo karir. Kayak Golkar, golongan karir. Gola Keren paling tadi Grace juga natak Tom nih, Grace. Itu yang sikap kan. PhD itu PhD. Oke, Mi pale dulu lah. Oke. Iya tahu na duluan mi tahu na kerja kerjakan mi kita tahu. Oke mi. Iya. Ada anak-anak band di sini, anak SD mah band. Oke. Oke, nah yang penting Jangan mau ada terlalu cepat mengumpulkan. Oke, Iya, siap. Sabtu Hari nah, Sabtu, Kak Adi. kompak semua Iya. Sabtu. Sabtu jam 3. Tapi pokoknya di atas jam 12 lah, jam 3. Nanti info saja di grup